Langkah pertama, pilih file, klik open image file. Di sini menggunakan Landsat 8. Lalu open. Setelah itu pilih RGB color. Pada R kita klik band 4. Kemudian pada G atau green kita pilih band 3. Kemudian pada B atau blue kita pilih band 2. Lalu pilih new display. Setelah itu load RGB, tunggu hingga proses selesai. Lalu kita akan melakukan klasifikasi unsupervised dengan metode. Caranya dengan klik klasifikasi, klik unsupervised, kemudian klik ISO data. Yang pertama kita lakukan ISO data. Pada jendela classification input file, pilih Landsat 8, kemudian klik OK. Pada jendela ISO data parameters, kita tentukan minimalnya, yaitu punya saya 4, dan maksimalnya punya saya 6. Lalu pada output result to pilih file, kemudian enter output file 6, klik choose, kemudian beri nama klasifikasi underscore ISO data. Kemudian open, klik OK, lalu tunggu sampai proses computing statistik selesai. Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan, klik new display, klik load band. Langkah selanjutnya dalam melakukan klasifikasi unsupervised, klik overlay, kemudian pilih annotation, kemudian pilih object. Setelah itu pilih map key, edit map key items. Setelah muncul jendela map key object definition, pada kelas 2 green kita ganti nama menjadi tubuh air. Setelah itu klik add item, kemudian lanjutkan pada kelas ketiga blue, kita ganti nama menjadi vegetasi rapat. Lalu add item, kemudian pada kelas 4 yellow kita ganti nama menjadi vegetasi renggang, kemudian add item, kemudian pada kelas 5 atau dengan warna cyan kita ganti nama menjadi lahan terbuka dan lahan terbangun. Setelah itu add item. Karena kelas 1 red tidak menghasilkan warna untuk apapun atau tidak digunakan, maka delete saja kelas 1 red dengan cara klik kelas 1 red lalu pilih delete item. Begitu pula dengan unclassified black, kita delete itemnya, lalu klik save, kemudian choose, namakan dengan ISO data underscore map key open, kemudian OK, klik OK lagi. Untuk display 2 dengan metode unsupervised ISO data sudah selesai. Kita lanjutkan dengan klasifikasi unsupervised dengan metode k-means. Caranya dengan klik classification, klik unsupervised, klik k-means, lalu pada jendela classification input file, pilih Landsat 8, klik OK. Lalu akan muncul jendela k-means parameter. Biarkan pengaturan sesuai dengan default, kemudian pilih choose, beri nama dengan klasifikasi underscore k-means, kemudian open. Setelah itu klik OK. Setelah proses loading selesai, kita klik new display, lalu load band. Kemudian seperti langkah sebelumnya, kita pilih overlay, annotation, object, pilih map key, kemudian kita pindahkan dulu jendela ke samping. Langkah selanjutnya pada band 1 kita klik kanan, pilih link display,
Pastikan semua display dari display 1, display 2, display 3 tertulis yes, kemudian oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita kembali lagi ke annotation map key, kita klik edit map key items. Lakukan hal yang sama seperti tadi pada kelas 2 green, kita rename menjadi tubuh air, kemudian add item. Kemudian pada kelas 3 blue, kita rename menjadi vegetasi rapat, lalu add item. Pada kelas 4 yellow, kita ganti nama menjadi vegetasi renggang, lalu add item. Kemudian pada kelas 5 cyan, kita ganti nama dengan lahan terbuka dan lahan terbangun, lalu add item. Lalu karena kelas 1 yaitu dengan warna red tidak digunakan, kita delete item. Begitu pula dengan unclassified, kita delete item, kemudian kita save. Setelah itu choose dan beri nama key_map_key, lalu open. Kemudian klik OK. Setelah itu kita tutup jendela 2 isodata dan juga jendela 3 keymins. Sisakan yang jendela 1. Langkah selanjutnya yaitu klik overlay, klik region of interest atau ROI. Kemudian pada jendela ROI tool, pada window kita pilih zoom. Kemudian kita ganti nama region 1 menjadi air dangkal, lalu klik red pada color. Kemudian kita tandai satu persatu air dangkal yang ada di permukaan bumi dengan melingkari, membuat poligon, bentuk poligon. Buat poligon di setiap bagian air dangkal yang ada di citra, usahakan dengan warna yang homogen. Dan nilai pixel harus melebihi angka 100. Kemudian langkah selanjutnya, klik new region untuk menambahkan region. Kita rename menjadi air dalam. Lalu klik color. Kemudian arahkan kursor dan bentuk poligon di air dalam. Setelah dirasa cukup, kita beri new region lagi, kemudian rename region 3 dengan vegetasi rapat. Kita klik color blue, kemudian kita mulai menandai lagi satu persatu vegetasi rapat. Setelah dirasa cukup, kita lanjutkan lagi, pilih new region, rename region dengan vegetasi renggang, klik color yellow, kemudian arahkan kursor dan bentuk poligon pada vegetasi renggang. Setelah dirasa cukup, kita klik new region lagi, lalu rename dengan lahan terbuka, kemudian klik color cyan, kemudian arahkan kursor kepada lahan terbuka, lalu bentuk poligon secukupnya.
Lakukan hal yang sama lagi dengan menambahkan region, yaitu lahan terbangun. Lalu ada tambahan, yaitu klik new region kembali, kemudian rename dengan awan. Arahkan kursor kepada objek awan, kemudian bentuk poligon. Setelah dirasa semuanya cukup, lalu kita klik file, lalu pilih save ROI. Kemudian klik select all items, lalu choose dan beri nama klasifikasi underscore ROI. Kemudian open, lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi supervise. Caranya dengan klik classification, lalu pilih supervise, lalu klik maximum likelihood. Kemudian setelah muncul classification input file, pilih Landsat 8, lalu klik OK. Setelah muncul jendela seperti ini, kita select all items. Kemudian pilih choose dan beri nama dengan max underscore likelihood, lalu open. Lalu pada output result kita klik memory, kemudian kita klik OK. Lalu setelah muncul jendela seperti ini, klik choose dan beri nama max underscore likelihood, lalu open. Setelah itu OK. Tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, kita klik new display baru, kemudian load bin. Tunggu sampai selesai. Langkah selanjutnya yaitu pada bin, klik kanan, kemudian klik link display. Pastikan semua display 1, display 2 tertulis yes. Lalu klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih kursor, location atau value, lalu akan muncul displaynya. Kursor location. Bisa dilihat yang berwarna merah marun merupakan warna awan. Kemudian warna biru merupakan vegetasi rapat, sedangkan warna kuning merupakan vegetasi renggang. Kemudian warna merah mewakili air dangkal, sedangkan warna hijau mewakili air dalam. Ini merupakan hasil klasifikasi supervise. Terima kasih, sekian.